Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat semua ya hari Selamat ini. pagi, Pak. Semangat. Pak. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya Mbak Dewi bisa pimpin doa teman-temannya ya. Baik, Pak. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, alhamdulillah. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, semangat sekali pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan melakukan presensi untuk memeriksa kehadiran kalian ya. Nanti ketika Bapak panggil, kalian katakan hadir ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Yang pertama, Dewi Septianingsih. Hadir, Pak. Ya, hadir. Kemudian Nisa Rosjana. Hadir, Pak. Kemudian Sarah Prihatin. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Diah Ayu. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ternyata hadir semua ya murid-murid Bapak ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang ada kaitannya dengan materi yang telah kalian pelajari sebelumnya. Di kelas 3, kalian sudah belajar materi mengenai Pancasila dan juga semboyan negara Indonesia. Ada yang ingat semboyan negara Indonesia apa? Saya, Pak. Ya, apa coba? Saya. Bisa. Semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, mengapa Indonesia memakai semboyan tersebut? Ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai keberagaman budaya. Ada yang tahu tidak untuk apa kita belajar mengenai keberagaman budaya? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ya, kalau belum tahu, Bapak kasih tahu ya. Yaitu salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan kita, sehingga kita dapat melestarikan kebudayaan yang ada pada bangsa ini, agar kebudayaan tersebut tidak punah atau bahkan dicuri oleh negara lain. Apa kalian mau kebudayaan yang kita miliki dicuri oleh negara lain? Tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menampilkan materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apakah PPT-nya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya keberagaman, subtema 2, keberagaman budaya bangsa, pembelajaran kedua. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat mengetahui beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat mempresentasikan keberagaman di Indonesia dengan percaya diri. Dan dengan membaca teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan, siswa dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Jadi nanti kita akan belajar mengenai materi keberagaman budaya yang ada di Indonesia dengan melalui video, dengan mengamati gambar, dengan berdiskusi, dan dengan membaca teks. Nah, selanjutnya Bapak akan menayangkan suatu video pembelajaran tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menyaksikan video keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Saya, Pak. Saya. Nah, untuk itu kalian nanti memperhatikannya dan juga dipahami videonya. Baik, Pak. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia,
serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, bagaimana videonya? Bagus kan? Bagus, Bagus, Pak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih. Kira-kira dari video pembelajaran tersebut, apa saja yang termasuk ke dalam keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia? Coba ada yang tahu tidak? Saya, Pak. Iya, apa Nisa? Dalam video tadi, misalnya Bali mempunyai tarian adat yang namanya tari kecak. Iya, tarian adat termasuk salah satu keberagaman kebudayaan. Nah, selain tari tradisional, ada juga pakaian adat, ada juga suku, ada juga lagu daerah, dan juga termasuk upacara adat, bahkan makanan tradisional. Kalian tahu tidak, makanan tradisional atau makanan khas di Semarang adalah apa? Lumpia, Pak. Iya, benar sekali, Dewi. Pasti suka lumpia ya. Iya, Pak. Ya, nah, selanjutnya kalian coba amati gambar di bawah ini. Ada beberapa bapak-bapak dari asal daerah yang berbeda. Mbak Dewi bisa minta tolong bacakan nama dan asal bapak-bapak yang ada di gambar ya. Baik, Pak. Pak Semi berasal dari Maluku. Pak Encep berasal dari Sunda. Pak Made berasal dari Bali.
Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Ya, terima kasih Dewi. Jadi gambar itu termasuk gambar yang mencontohkan beragam suku yang ada di Indonesia. Misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Nah, kira-kira kalau kita termasuk suku apa ya? Suku Jawa, Pak. Iya, kita berasal dari suku Jawa. Mbak Diah tahu tidak? Pak Nur kan berasal dari Jawa. Kira-kira rumah adatnya namanya apa ya? Rumah Joglo, Pak. Iya, pintar Mbak Diah. Kemudian Mbak Sarah, coba Pak Encep dari Sunda. Tahu tidak bahasa daerahnya bahasa apa? Bahasa Sunda, Pak. Ya, benar sekali. Kemudian Mbak Nisa, coba kalau Pak Madi kan berasal dari Bali. Mbak Nisa tahu tidak salah satu upacara adat yang ada di Bali apa? Tahu, Pak. Namanya upacara ngaben. Iya, benar sekali. Upacara ngaben itu adalah upacara pemakaman yang dilakukan dengan membakar jenazah orang yang sudah meninggal. Nah, selanjutnya sebelum kita membaca teks siap menghadapi musim hujan, agar tidak tegang, kita speaking dulu yuk. Kita tepuk 1, 2, 3. Baik, Pak. Bersama-sama ya. Tepuk Ya, 1. Ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Hus. Tepuk 3. Wow. Tepuk 1, 2, 3. Hus. Mus. Wah, iya. Nah, sekarang kita baca teks mengenai siap menghadapi musim hujan. Mbak Dewi bisa minta tolong bacakan paragraf pertamanya. Baik, Pak. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ya, Mbak Dewi sudah lancar ya membacanya, pintar sekali. Kemudian dilanjutkan paragraf 2, tolong dibacakan Mbak Sarah. Baik, Pak. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Madi dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Ya, ternyata Mbak Sarah juga sudah lancar membacanya. Kemudian paragraf ketiga, coba Mbak Diah yang baca. Baik, Pak. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa kini sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Ya, terima kasih Mbak Diah. Ternyata membacanya sudah lancar semua murid-murid Bapak dan juga jelas. Nah, cara membaca adalah dengan jelas dan keras sehingga yang mendengarkan bisa paham maksud apa yang dibacakan. Kemudian Bapak memiliki pertanyaan. Nanti kalian jawab ya persatu pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan dan apa tujuannya? Yang tahu jawabannya bisa tunjuk tangan ya. Saya, Pak. Iya, Mbak Nisa lagi, coba apa Mbak Nisa? Yang dilakukan warga desa Kampung Babakan itu kerja bakti membersihkan selokan, Pak. Tujuannya biar selokannya bersih dan tidak kebanjiran. Iya, benar sekali. Tadi warga desa sedang kerja bakti membersihkan selokan. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pertanyaan kedua, apakah menurut kalian warga desa Babakan mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Nah, persatuan dan kesatuan sendiri merupakan proses dan wujud dari kesatuan masyarakat. Coba ada yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Saya, Apakah? Pak. Saya, Pak. Ya, Mbak Diah, apa coba? Kalau menurut saya, di dalam teks tersebut sudah mencerminkan sikap kesatuan dan persatuan, Pak. Dilihat dari warga saling tolong-menolong dalam membersihkan selokan. Iya, benar sekali. Mereka tolong-menolong agar kampung mereka tidak kebanjiran atau mereka bekerja sama dengan rukun, tidak membeda-bedakan untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Sarah. Apa coba? Jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan, maka tujuan bersama tidak akan tercapai, Pak, dan dapat terjadi banjir dengan mudah, Pak. Iya, nanti kalau warganya tidak bersatu, nanti tujuannya tidak tercapai juga, nanti desanya tidak dibersihkan, akhirnya kebanjiran. Coba apalagi jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Mbak Dewi tahu tidak? Hidupnya jadi tidak tentram, Pak. Tidak damai. Iya, benar. Hidup menjadi tidak tentram karena tidak ada kerukunan, nanti orang-orangnya saling bermusuhan. Nah, anak-anak paham ya mengenai materi yang tadi sudah disampaikan? Paham, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Apabila ada yang masih belum dipahami, kalian bisa bertanya langsung ya. Baik, Pak. Bapak. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, kalian bisa berdiskusi di WhatsApp group ya, mengenai apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu terkait dengan apa hubungannya antara keberagaman yang ada di Indonesia dengan sikap persatuan dan kesatuan. Nanti kalian diskusikan hal tersebut di WhatsApp group ya, setelah Zoom meeting ini Bapak tutup. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum Bapak tutup pertemuan melalui Zoom ini, Bapak akan membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Dengan sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, maka dapat menjalin kerjasama dan saling tolong-menolong di kehidupan sehari-hari sehingga menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Luar biasa sekali pembelajaran pada hari ini. Untuk itu kita beri apresiasi untuk kita semuanya ya. Beri apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Oh, kasih. Wow. Wow, Wow. wow, keren. Ya, keren. Tepuk tangan. Nah, sebelum kelas di Zoom meeting ini Bapak tutup, kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya, sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Dewi bisa pimpin teman-temannya berdoa mengakhiri pelajaran pada kegiatan kali ini ya. Baik, Pak. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah, pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya, jangan lupa kalian berdiskusi melalui WhatsApp group ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.